Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan lupa ini masih ada virus corona. Tetap jaga 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Agar apa? Agar kita selalu terhindar dari virus corona. Dan tak lupa yang terpenting adalah selalu berdoa kepada Allah. Nah, Bu Erika mau tanya, ayo siapa yang belum mandi? Walaupun pembelajarannya daring, kita harus tetap semangat dalam belajar. Oke anak-anak? Kali ini Bu Erika akan belajar tentang matematika bersama kalian. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang unsur dan sifat-sifat dari lingkaran. Siapa yang bisa menyebutkan ayo kemarin contoh-contoh benda yang berbentuk lingkaran? Apa? Roda, betul. Roda sepeda. Terus apa lagi? Jam dinding. Lalu apa lagi? Apa? Oh iya, betul sekali. Tutup gelas, kemudian tutup toples, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang menaksir keliling lingkaran. Coba kalian perhatikan video berikut ini. Keliling lingkaran. Masih ingatkah kalian bagian mana sih yang disebut dengan keliling lingkaran itu? Keliling lingkaran sama seperti bangun datar yang lain, misalnya pada bangun persegi panjang. Coba perhatikan gambar berikut ini. Adi akan mengelilingi sebuah lapangan berbentuk persegi panjang. Lintasan atau yang dikelilingi oleh Adi tadi disebut dengan keliling persegi panjang. Sekarang perhatikan video kedua. Adi akan mengelilingi sebuah lapangan berbentuk lingkaran. Lintasan yang sudah dikelilingi Adi disebut dengan keliling lingkaran. Jadi, keliling lingkaran adalah panjang dari bagian terluar bangun tersebut. Kalau kita mau menghitung keliling persegi panjang, otomatis kita tinggal menambahkan saja sisi-sisi yang kita kelilingi. Mulai dari 10 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 8 lagi. Maka ketemulah keliling persegi panjang yaitu 36. Lain halnya dengan menghitung keliling lingkaran, karena lingkaran yang diketahui bukan sisinya saja, melainkan jari-jari atau diameternya. Sehingga kita perlu menggunakan cara lain untuk menghitung keliling lingkaran. Yuk, mari kita lakukan eksperimen berikut. Temukan rumus keliling lingkaran dengan cara eksperimen menggunakan benda-benda yang berbentuk lingkaran yang ada di sekitar kita. Mudah saja kok kita cari, misalkan tadi Bu Erika cari dapat gelas, susu kaleng yang berbentuk tabung, dan juga solasi. Kita boleh pakai yang lain juga, kalau misalkan di rumahmu nggak ada ini, pakai yang lain aja bisa. Bagaimana caranya? Oh iya, lupa, ini juga kita harus siapkan alatnya. Yang pertama adalah penggaris, gunting, dan juga tali. Bisa pakai rafia, benang, atau yang lainnya, pokoknya yang ada di rumah kalian deh. Kalau ini Bu Erika pas ada 3. Nah, kita buktikan dulu. Kalau mau kita menghitung keliling dari ini,
Kalau kita pakai manual, kita bisa pakai tali, kita lilitkan tali untuk mengelilingi sisi luarnya. Nah, kita potong sesuai dengan ukuran tali tersebut. Nah, ini panjang atau keliling dari solasi. Setelah kita hitung berapakah panjang dari solasi, panjang dari solasi jika kita ukur menggunakan penggaris, ternyata panjangnya adalah 28,3. Nah, itu adalah panjang dari keliling terluar dari solasi. Sekarang kita diameternya kita ukur. Diameter didapat panjang adalah 9 cm. Kemudian kita lakukan ke eksperimen yang kedua, yaitu gelas. Kita ukur lintasan luarnya menggunakan tali. Kebetulan sudah saya potong talinya. Kemudian kita ukur menggunakan penggaris berapakah panjangnya. Ternyata panjangnya adalah 21,7. Sekarang ganti diameternya. Diameter dari gelas tersebut kita bisa ukur, yaitu 6,7. Itu adalah diameter gelas. Kemudian lanjut yang ketiga, keliling dari kaleng kita ukur menggunakan penggaris. Karena kurang panjang, saya tambahkan yaitu 32,7. Kemudian diameter untuk kaleng adalah 10,4. Nah, dari eksperimen itu kita bisa masukkan angka ke dalam sebuah tabel. Dari tabel tersebut kita bisa membandingkan keliling dibanding diameter, sehingga ketemulah 28,3 dibagi 9 yaitu 31,44. Yang kedua ketemu 31,49 dan yang terakhir 31,45. Sehingga ketemulah keliling dibagi diameter sama dengan 3,14. Itulah yang disebut dengan pi, atau pi itu juga bisa dibuat pecahan 22/7. Jadi K keliling dibagi diameter kan sama dengan pi, maka K atau keliling sama dengan pi dikali diameter gitu. Sekarang kalau ada soal, berapakah keliling lingkaran jika R itu 14? Tadi kan ketemu pi kali D. Karena diameter itu 2 kalinya jari-jari, maka bisa diambil rumus 2 kali pi kali R. Kita masukkan angkanya. Nah, K sama dengan 2 kali pi kali R. Itu artinya pi itu 22/7, berarti 2 kali 22/7 dikali 14. 14-nya kita bagi 7, kita coret dapat 2. Jadi 2 dikali 22 dikali 22 sama dengan 48. Nah, bagaimana? Sudah paham kan apa itu pi dan bagaimana cara menghitung keliling lingkaran? Dengan begitu, kalian bisa menghitung lingkaran atau menghitung benda-benda yang berbentuk lingkaran yang ada di sekeliling kalian. Jika ada suatu permasalahan, misalkan kita menemukan atau kita mau membuat suatu benda yang berbentuk lingkaran dan kita membutuhkan kertas, berapa kelilingnya atau berapa panjang talinya, maka kita bisa menghitungnya dulu sehingga kita tidak mubazir dalam menggunakan bahan yang akan kita gunakan. Dan jangan lupa, benda-benda yang ada di sekitar kita, mau berbentuk itu lingkaran ataupun kotak atau yang lain sebagainya, benda tersebut harus kita rawat. Karena apa? Karena kita harus saling menyayangi dengan benda yang ada di sekitar kita dengan cara merawatnya ya anak-anak. Nah, terima kasih atas pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan ya. Semoga kita menjadi anak yang soleh dan anak cerdas.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.